Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Dewan Juri Green Leadership Indonesia, para peserta debat, dan para penonton yang budiman. Hari ini kita berkumpul untuk membahas sebuah isu yang tidak hanya krusial, namun berdampak besar bagi kemajuan bangsa, yaitu tentang realisasi clean energy di Indonesia, antara ambisi dan realita. Tim kami menyadari bahwa realisasi energi di Indonesia, meski penuh tantangan, sedang berada pada trek yang tepat dan menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan. Ambisi kita bukanlah sekedar mimpi, tetapi sebuah peta jalan yang mulai diwujudkan langkah demi langkah. Mari kita lihat faktanya. Dunia sedang berlari meninggalkan energi fosil. Sebagai negara kepulauan terbesar dengan lebih dari 270 juta penduduk, ketahanan energi dan kedaulatan iklim kita sangat dipertaruhkan. Indonesia dikaruniai sumber daya energi bersih yang sangat melimpah ruah. Potensi energi surya kita mencapai 207 gigawatt. Bayangkan, setara dengan 170 kali lipat kapasitas pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Belum lagi potensi panas bumi yang mencapai 29 gigawatt, ini terbesar di dunia, dan energi angin sebesar 61 gigawatt dilansir dari Kementerian SDM. Namun, tim kami tidak menutup mata. Kami mengakui bahwa realitasnya itu sangat kompleks. Transisi ini ibarat membelokkan kapal yang sangat besar, butuh waktu strategi yang sangat cermat. Inilah mengapa argumen kami berdiri di atas 3 pilar utama. Pilar yang pertama, komitmen politik dan regulasi yang kuat. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang percepatan pengembangan energi terbarukan. Pilar kedua, terkait tentang tren investasi dan inovasi. Dan pilar terakhir terkait dengan pendekatan yang realistis dan berkeadilan. Nantikan dari rekan saya pembicara dua yang akan memaparkan peluang dan kemajuan nyata dari realisasi energi bersih ini. Sementara pembicara ketiga akan menjawab secara tajam keraguan-keraguan yang sering dilontarkan mengenai tantangan ini. Kami percaya bahwa dengan kombinasi political will, investasi cerdas, dan pendekatan yang inklusif, ambisi energi Indonesia bukanlah sebuah ilusi. Ini adalah sebuah keniscayaan yang sedang kita wujudkan bersama. Yang terhormat Dewan Juri, serta yang saya hormati pembicara pertama dan juga pembicara ketiga selaku tim kontra. Saya, Ardian Saputra Basri dari Regional 7 Sulawesi Selatan, akan bertindak sebagai tim pro, yaitu mendukung penuh mosi terkait dengan realisasi energi bersih di Indonesia. Kenapa? Karena energi bersih itu kemudian sesuatu yang mendesak, menguntungkan, dan tidak bisa dihindarkan. Saya melihat realisasi energi ini bukan hanya sekedar pergantian dari energi lama yaitu fosil menuju energi terbarukan, tapi ia adalah merupakan prinsip keadilan, kedaulatan, dan keberlanjutan bangsa. Alasan saya yang pertama adalah terkait dengan kewajiban kemanusiaan dan krisis iklim. Dewan Juri, Indonesia adalah negara kepulauan yang paling rentan terhadap krisis iklim. Kita tidak sedang membicarakan isu masa depan, tapi apa yang kemudian terjadi pada hari ini. Data Walhi tahun 2023 dan 2024 menunjukkan bahwa 90% bencana alam yang kemudian terjadi di Indonesia itu berkaitan erat dengan air, mulai dari banjir, kekeringan, hingga kenaikan air muka laut. Penyebab utamanya tentu saja ketergantungan kita terhadap energi lama atau batu bara, yaitu 60% energi primer kita itu masih bersumber pada batu bara. Nah, belum lagi kita bicara soal polusi dari PLTU, di mana itu terbukti menyebabkan penyakit pernapasan akut dan kematian dini di wilayah industri. Sehingga beralih daripada energi fosil ini tadi menuju energi terbarukan itu menjadi satu keharusan. Alasan yang kedua itu terkait dengan potensi ekonomi dan keunggulan komparatif. Argumentasi ini berdasar dari peluang ekonomi yang kemudian tidak tertandingi. Kita tahu bahwa Indonesia adalah tanda kutip surga energi terbarukan. Kita memiliki potensi energi terbarukan, yaitu yang pertama ada panas bumi atau geothermal, yang dimana ada potensi di situ sekitar 28 gigawatt. Ini terbesar kedua di dunia, tetapi baru kemudian termanfaatkan sekitar 9% menurut data SDM tahun 2024. Kemudian kita punya energi matahari atau solar energi, di mana potensi ini mencapai lebih dari 200 gigawatt. Mengapa kedua hal ini menguntungkan? Karena itu yang pertama, itu akan mengundang investasi asing yang sangat masif. Belum lagi ada skema Just Energy Transition Partnership atau JETP yang ini potensinya bisa lebih dari 20 miliar US dollar berdasarkan data pemerintah Indonesia dan kerjasama internasional 2022, sehingga dana ini itu kemudian dapat menutup jurang pendanaan transisi energi kita. Kemudian yang kedua, keuntungan lainnya adalah banyak sekali terbuka green jobs, di mana proyek energi terbarukan itu akan menciptakan lapangan kerja baru di sektor instalasi, pemeliharaan, dan manufaktur teknologi hijau, dan menyediakan pekerjaan lebih dari pekerjaan berkelanjutan yang lebih banyak ketimbang sektor fosil yang hari ini kita masih berfokus di situ.
Kemudian yang ketiga adalah berbicara soal stabilitas harga. Ketika investasi awal terkait dengan energi terbarukan ini selesai, maka tentu saja biaya bahan bakar energi terbarukan itu akan sangat sedikit, sehingga ini akan menjamin harga listrik yang stabil dan lebih murah. Sehingga apa? Sehingga itu akan mengurangi kita ketergantungan negara kita dari fluktuasi harga energi fosil yang ada di dunia atau global. Alasan ketiga yaitu inovasi infrastruktur dan keadilan energi. Argumen terakhir saya atau yang poin ketiga itu akan membantah narasi bahwa energi terbarukan ini belum mendesak, bukan menjadi sektor primer jika dibandingkan dengan sektor kesehatan. Jawabannya adalah hari ini teknologi telah maju. Mungkin pembicara ketiga selaku pihak kontra akan berargumen bahwa sektor pendidikan itu menjadi hal yang mesti diutamakan. Saya membantah, justru dengan pemanfaatan sumber energi terbarukan itu seperti misalkan geotermal itu akan memacu penelitian sehingga sektor pendidikan hingga teknologi, inovasi teknologi itu bisa lebih cepat terakselerasi. Lebih dari itu, realisasi energi terbarukan adalah kunci keadilan energi, di mana misalkan ketika ada realisasi di skala kecil seperti penggunaan pompa air energi surya, itu akan mendorong distribusi keadilan energi ke wilayah-wilayah terpencil atau wilayah-wilayah 3T yang sangat sulit sekali dijangkau oleh PLN konvensional. Nah, sehingga ini adalah jawaban dari pemerataan pembagian energi yang nyata. Jadi realisasi energi itu bukan hanya mengganti batu bara, tetapi membangun sistem energi yang satu, itu adalah berdaulat, kemudian adil, yang kemudian dia berkelanjutan karena memanfaatkan potensi energi lokal, dan kemudian itu bisa meminimalisir keterbatasan-keterbatasan dari energi-energi konvensional yang hanya terpusat di beberapa wilayah besar. Dewan Juri yang terhormat, pembicara ketiga selaku pihak kontra mungkin akan fokus pada tantangan implementasi. Namun, tantangan bukanlah alasan kita untuk berhenti dari keharusan untuk beralih kepada energi yang bersih atau energi terbarukan tadi. Kita tidak bisa membiarkan ketakutan akan biaya jangka pendek itu mengorbankan masa depan bangsa. Saya tegaskan sekali lagi, realisasi energi bersih di Indonesia adalah satu-satunya jalan menuju ketahanan energi, menuju keadilan iklim, menuju pertumbuhan ekonomi hijau. Sekiranya di akhir, mohon mosi diterima. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim pro pembicara kedua atas argumen yang telah disampaikan. Sebelum saya sebagai tim kontra izin untuk menyanggah argumen tersebut. Perkenalkan, nama saya Komang Jennifer Chana Dewi, berasal dari BR4 Regional 5 Bali. Saya izin membacakan kembali bahwa Dewan ini menyetujui clean energy di Indonesia. Saya izin menyanggah sepenuhnya argumen tersebut dikarenakan saya menyadari bahwa Indonesia memang negara yang kaya. Ya, seperti saudara-saudara ketahui sendiri, Indonesia itu tidak pernah kekurangan apapun, baik di sumber daya alam dan sumber daya manusia. Adapun setiap program kerja yang seluar biasa apapun memiliki konsekuensi dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan, dan saya masih melihat poin-poin kosong yang dilalaikan dalam hal ini. Banyak program-program kerja yang mangkrak demi inovasi baru. Namun, apakah inovasi baru itu benar-benar akan membuat perubahan? Coba kalian pikirkan, apa gunanya sumber daya air jikalau dari mata air kita sendiri dipenuhi dengan sampah dan polutan? Apa gunanya sumber daya dari angin jikalau udara kita sendiri dipenuhi dengan polusi dan asap yang penuh racun di udara? Adapun saya tidak pernah menyalahkan pemerintah atas program kerja yang luar biasa ini jikalau dilaksanakan. Namun saya hanya menyarankan banyak sektor-sektor yang lebih urgensi dan perlu banyak sektor-sektor yang lebih berpotensi dan perlu diperhatikan. Contohnya seperti sektor pendidikan. Sektor pendidikan di mana semuanya berasal dari sana, dasarnya berada di sana. Ya, ini kita bisa merubahkan pola pikir masyarakat dan sistem dari pemerintahan itu sendiri jikalau sistem pendidikan kita diperbaiki. Meskipun saya mengatakan sektor pendidikan, Indonesia tidak pernah kekurangan talenta, saudara-saudara. Mereka tidak pernah kekurangan jenius, dan mereka tidak pernah kekurangan orang-orang hebat yang menciptakan inovasi. Seperti yang kalian ketahui, setiap tahun ada ribuan inovasi yang lahir dari kampus dan lembaga penelitian dari tanah air. Merupakan hal yang membanggakan, benar begitu? Namun hanya segelintir, saudara-saudara, inovasi yang benar-benar sampai ke masyarakat atau ditetapkan oleh industri. Sisanya
terjebak dalam laboratorium tanpa nama yang mati muda di jurang yang kenal sebagai jurang maut inovasi. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang sekarang dikenal Badan Riset dan Teknologi Nasional memiliki hampir 600 paten inovasi yang luar biasa. Namun hanya sekitar 10 hak paten yang dilesensikan dan digunakan oleh industri. Itu bahkan tidak nyampe dari 20%, saudara-saudara. Mengapa inovasi kita selalu kandas dan tidak sampai ke pasar nasional, apalagi internasional? Penyebabnya beragam, teman-teman. Mulai dari kebijakan riset yang tidak konsisten, regulasi yang sering berubah, dan politik anggaran yang rendah, serta komitmen industri yang menjadi off-taker, dan bahkan dari pihak kampus itu sendiri yang masih terjebak dengan logika publikasi. Coba tebak, berapa banyak inovasi yang berdebu dan tenggelam? Yang saya yakin dari ribuan inovasi tersebut dapat merubah arah negeri ini. Berapa banyak calon penerus Bapak Teknologi Indonesia yang harusnya sukses di luar negeri, namun tetap idealis untuk membangun negeri, namun tenggelam dan gugur dari kebijakan yang sering berubah sesuka hati akibat keserakahan pribadi. Saya izin menegaskan kembali bahwa saya tidak setuju pada dewan ini untuk merealisasikan clean energy di Indonesia, bukan karena saya tidak mencintai lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Namun dengan sistem seperti ini dan program kerja seperti ini, entah dibawa kemana program kerja ini ke depannya. Maka dari itu saya menyarankan sekali lagi dari pemerintah untuk memperbaiki sistem pendidikan dan memfasilitasi masyarakat, karena saya yakin perubahan bisa terjadi jika kita memperbaiki dari dasar dan memotong batang busuk yang sudah mengakar lama. Indonesia sekali lagi tidak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang jujur dan idealis. Dan saya percaya dengan memajukan pemikiran rakyat Indonesia dan pemerintahan, itu bisa menjadi tahap awal dari berdirinya sebuah negara maju yang luar biasa. Sekian dari saya, mari kita bangkitkan kembali singa macan Asia yang tertidur, dan salam sejahtera bagi kita saya izin mengulangi, salam sejahtera bagi kita semua dan salam nasionalis. Yang terhormat, Dewan Juri dan para hadirin sekalian, perdebatan ini telah menunjukkan dua hal, yaitu tentang kebutuhan akan energi bersih dan keprihatinan akan prioritas pendidikan. Namun, kami percaya ini bukanlah pilihan antara satu dengan yang lainnya. Energi bersih justru adalah fondasi utama untuk mewujudkan pendidikan yang lebih baik. Mari kita lihat fakta yang telah disampaikan dua tim kami. Fakta yang pertama, pembicara dua telah membuktikan bahwa energi bersih adalah penggerak ekonomi dan inovasi. Fakta yang kedua yaitu bagaimana menjawab kekhawatiran pembicara ketiga tentang pendidikan. Pertanyaan pertama, bagaimana anak-anak di daerah terpencil bisa belajar tanpa listrik? Energi bersih terdistribusi adalah jawabannya. Pertanyaan kedua, bagaimana membiayai pendidikan yang berkualitas? Ekonomi hijau dari transisi energi akan menjadi sumber pendanaannya. Jadi, energi bersih dan pendidikan adalah mitra dan itu bukan saingan. Dengan berinvestasi pada energi bersih, hari ini kita sesungguhnya sedang menjamin akses listrik untuk semua sekolah, lalu menciptakan dunia yang lebih sehat untuk tempat anak-anak belajar dan tumbuh. Yang ketiga itu mempersiapkan lapangan kerja masa depan bagi lulusan sekolah dan universitas. Kesimpulannya adalah realisasi energi bersih adalah langkah paling strategis untuk masa depan Indonesia. Ini adalah cara terbaik untuk mewujudkan keadilan, termasuk keadilan untuk memberikan warisan lingkungan dan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, mendukung energi bersih sama dengan mendukung masa depan pendidikan Indonesia yang lebih cerah. Terima kasih.